Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk sesi 2 malam ini untuk pelatihan brevet ya. Tadi Ibu sudah sampaikan untuk bagaimana aplikasi ISPT PPH Pasal 4 Ayat 2 mungkin akan terlihat lebih simpel dibandingkan dengan aplikasi yang lainnya ya. Karena nanti di sini menunya juga hanya sangat sedikit ya. Nah, di sini tadi kita sudah coba membuat untuk transaksi atas transaksi sewa tanah dan bangunan ya. Kita sudah selesai sampai proses pembuatan CSV untuk pelaporan ya. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan untuk beberapa menu yang lainnya jika Anda ada transaksi selain yang tadi sewa tanah dan bangunan. Silakan, kita bisa diskusi untuk di sesi 2 ini terkait pertanyaan ya dari aplikasi yang sudah disampaikan. Nah, sembari menunggu pertanyaan Ibu sampaikan, nah di sini ketika ada penyetoran sendiri ya, maka yang kita klik adalah ini ya nanti ya. Nah, di sini tentunya penyetoran antara apa ya. Nah, di sini kita tinggal pilih ya, karena tidak semua transaksi itu bisa dilakukan penyetoran sendiri atau ketika tidak terjadi pemotongan. Nah, di sini bahwa yang salah satunya yang bisa menyetor sendiri adalah atas transaksi penghasilan dari sewa tanah dan bangunan menyetor sendiri ya, yang kemarin sudah Ibu sampaikan aturannya atau teorinya. Kemudian penghasilan dari usaha jasa konstruksi menyetor sendiri. Nah, jadi hanya ada 3 poin di sini yang bisa dilakukan setor sendiri, yaitu pengalihan hak atas tanah dan bangunan, penghasilan dari sewa tanah dan bangunan bisa dilakukan setor sendiri, kemudian bisa penghasilan dari usaha jasa konstruksi menyetor sendiri, ini bisa. Nanti kita bisa lakukan pembuatan bukti potong di menu ini. Nah, bagaimana jika transaksinya bukan sewa tanah dan bangunan ya? Di sini kita bisa lihat ada beberapa transaksi lain ya. Di sini kita lihat ya. Nah, transaksi selain dari sewa tanah dan bangunan ya, kita tinggal pilih saja di sini ya. Misalkan atas bunga deposito misalkan ya. Di sini atas bunga deposito misalkan. Nah, di sini ya, kita tinggal menginput di sini berapa nilainya ya dalam depositonya dalam bentuk rupiah, valuta asing dengan premi, atau valuta asing tanpa premi. Nah, di sini sudah disediakan dan tarifnya juga 20% ya, sesuai dengan tarif yang berlaku saat ini. Ini hanya contoh saja, misalkan ada transaksi 01, kemudian di sini Indah ya, PT Indah. Nah, maaf, ulangi ya. Pembuatan ini tidak langsung ke sini ya, tapi kita buat dulu SPT-nya ya. Misalkan di bulan Februari ya. Nah, di bulan Februari kemudian kita klik buka SPT. Nah, baru kita untuk transaksi selain sewa tanah dan bangunan misalkan. Misalkan atas bunga deposito. Ya. Ini nomor 2 dari bulan 2, nama PT-nya ya, kemudian tahun 2021. Di sini oh tadi Tanti lagi ya. Misalkan di sini kita lihat dalam bentuk rupiah saja, misalkan bunga depositonya sebesar 10 juta. Ya, 2%-nya adalah 2 juta ya, 10%-nya adalah 1 juta. Ini udah otomatis. Di tanggal 1 Februari kemudian kita lakukan klik simpan. Nah, di sini sudah ada ya. Kita bisa lakukan pencetakan untuk bukti foto. Nah, di sini ya.
Nah, ini kalau yang pertama tadi adalah transaksi sewa tanah dan bangunan, ini adalah transaksi untuk bunga deposito ya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita sudah terlihat ya, ketika ada transaksi atas bunga deposito. Ya, tarifnya 20%, kemudian yang menandatangani dan lain sebagainya sudah sesuai. Nah, ini ya. Ya, mungkin Dewi sudah pernah lihat ya untuk bukti pemotongan ini ya, kalau yang kerja di bank ya. Iya, Bu. Nah, seperti inilah kurang lebihnya ya, karena Anda mungkin sudah. Nah, ini kan NPWP-nya adalah NPWP trial ya. Jadi kalau NPWP-nya tidak valid, tidak dinolkan itu tidak akan bisa. Jadi harus NPWP yang memang berlaku ya. Kita coba saja kalau misalkan NPWP-nya itu adalah tidak sesuai. Tidak sesuai kita misalkan bagaimana Bu kalau misalkan si Tanti ini tidak punya NPWP kan begitu ya? Pasti ada kan yang transaksi kita tidak punya NPWP orang pribadi tapi tidak memiliki NPWP. Nah, itu nggak bisa tuh. Nah, itu kita gunakan saja tadi yang kode tadi ya. Gitu. Ini contoh saja misalkan tidak punya NPWP nih. Kita nolkan ya, apakah bisa gitu ya. Nah, kan sebaiknya dia memiliki NPWP. Misalkan atas jasa dan giro lagi. Misalkan di sini dia tidak punya NPWP ya. 103. NPWP tidak valid ya. Karena yang kita masukkan adalah 00 semua. Jadi ini wajib harus NPWP yang memang berlaku. Nah, bagaimana ketika WP tidak memiliki NPWP ya? Nah, ini sebaiknya kita tetap isi ya menggunakan NPWP yang tadi ya. Nah, di sini nanti untuk kode KPP-nya kita sesuaikan ya, alamat kita masuk mana. Kalau alamat kita misalkan daerah Ciatel ya, Ciatel Dewi Sartika yang seperti alamat ibu itu masuknya dia KPP Kares. Sehingga nanti kodenya jadi 424 kalau Kares tuh. Ini hanya contoh saja. Nah, ini baru bisa disimpan ya. Jadi kalau yang tidak punya NPWP itu sebaiknya tetap digunakan NPWP ini. Untuk kode KPP disesuaikan dengan tempat kita sesuai dengan identitas kita KTP-nya mana, maka itu masuk wilayah mana gitu ya. Misalkan kalau daerah Dewi Sartika, Ciatel, Pungkur itu maksudnya kan KPP Kares. Nah, maka dia masuknya kodenya 424. Nah, ini disesuaikan dengan wilayah mana dia alamatnya masuk mana. Nah, ini sebaiknya harus tetap diisi. Nah, baru kita bisa melakukan ini apa namanya pembuatan bukti potong, gitu ya. Kalau yang dinolkan semua nanti tidak valid hasilnya. Nah, jadi ini kita sudah selesai. Nah, tentunya kita harus melakukan pembayaran terlebih dahulu seperti yang kasus tadi ya. Baru kita bisa melaksanakan apa namanya pencetakan SPT induk, kemudian pelaporan SPT-nya begitu ya. Jadi harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu ya. Karena di sini ada berapa nih? Ada pembayaran pajaknya itu ada 6 juta, maka kita harus bayar terlebih dahulu ya. Kita harus bayar terlebih dahulu. Ini adalah untuk transaksi bunga deposito ya. Nah, di sini nanti kita sesuaikan ya. Di sini kalau tadi kita sewa tanah dan bangunan kan kodenya ini ya 403 ya. Nah, ini nanti kita sesuaikan. Ya, sesuaikan ini masuknya mana. Itu ya. Nah, di sini ada banyak sekali kodenya ya. Nanti kita tinggal sesuaikan saja di sini. Nah, di sini atas jasa konstruksi adalah kodenya 409 ya. Nah, di sini kita harus tahu ya ini. Jadi jangan salah kita ngekliknya ya, nanti akan mengakibatkan salah bayar tentunya ya. Jadi nanti kita sesuaikan dengan transaksinya seperti itu.
Silakan jika ada yang mau bertanya untuk pengisian aplikasi SPT PPH pasal 4 ayat 2. Ibu izin Silakan yang bertanya. mau bertanya. Ibu Nah, izin di sini bertanya. ya bedanya sama aplikasi yang lainnya, kalau di PPH pasal 4 ayat 2 ketika sudah dilakukan pelaporan dia tidak bisa dilakukan perubahan di normalnya. SPT normal itu kan SPT sebelum dilakukan pembetulan ya. Kalau misalkan kita ada salah alamat atau salah nominal, kita bisa melakukan pembetulan ya. Ibu hapus dulu yang Februari ya, karena kita tadi prakteknya yang Januari. Nah, di sini kita lihat saja buka SPT yang ada, ini adalah SPT yang, nah ini tidak bisa nih, data SPT ini tidak bisa dirubah karena sudah pernah dilaporkan. Jadi kalau yang sudah pernah dilaporkan tidak bisa dilakukan pembetulan, tidak bisa dilakukan pengeditan kecuali dilakukan pembetulan maksud ibu. Nah di sini kita coba yang Januari kita lakukan pembetulan ya. Cara membuat pembetulan SPT adalah kita masuknya ke buat SPT ya di sini, ke buat SPT baru, kemudian di sini kita pilih yang akan kita lakukan pembetulan ya karena ada salah nominal, salah pengetikan dan lain sebagainya. Nah, kita pembetulan yang pertama di sini. Ya. Nah, ini SPT berhasil dibuat. Nah, di sini kita cek saja di sini buka SPT yang ada sudah ada ya. Sama-sama masa pajak Januari, tetapi yang ini adalah yang pembetulan pertama ya. Nah, ini baru kita bisa melakukan perubahan di SPT pembetulan. Ya, jadi kalau di normalnya kita tidak bisa karena sudah melakukan proses pelaporan. Nah, kenapa sistem mendeteksinya begitu? Karena tadi Ibu sudah membuat CSV di bulan Januari ya. Tadi kan CSV-nya sudah dibuat ya. CSV-nya sudah dibuat tadi sehingga itu diasumsikan sudah dilakukan pelaporan gitu. Jadi kalau mau ada perubahan data silakan lakukan di pembetulan yang tadi Ibu sudah sampaikan. Ya, nanti di sini tentunya kalau pembetulan kita lihat di sini ya. Data masih sama nih, yang tadi 20 juta ya. Kita lihat saja di sini untuk bedanya ya. Pembetulan ya di sini berarti masa pajak kita cetak dulu induk ya untuk yang pembetulan 1 ya. Kita lihat perbedaannya di mana ya. Nah, di sini adalah perbedaannya di sini ya. Kalau yang SPT pertama itu pasti yang di checklist SPT normal ya. Nah, kalau yang pembetulan yang di checklist yang bawah nih, SPT pembetulan ke-1. Nanti kalau Ibu buat lagi pembetulan kedua, maka di sini nanti dia akan otomatis secara sistem adalah pembetulan kedua, ketiga, dan seterusnya, di mana kita melakukan pembetulan. Jadi udah otomatis seperti itu. Ya, jadi kita tidak bisa merubah data kalau kita sudah melakukan pelaporan. Jika akan melakukan perubahan, maka lakukanlah pembetulan SPT, ya, seperti itu, disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan, seperti itu. Ya, silakan. Nah, semakin banyak yang kita betulkan di sini, cetak formulir SPT juga akan mengikuti ya di sini ya. Ini SPT normal adalah di sini 0000 kan. Nah, di sini pembetulan ke-1 ini induknya, daftarnya ini dari daftarnya pemotongan ada di sini. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan? Di sini Ibu akan mengabsensi ya. Ada Pak Rahmat Setiawan, Binda Septia, ya. Binda jadi sudah mencoba aplikasi PP21 ya. Mungkin Binda tadi ada kesulitan terkait apa tadi Binda? Apakah sudah bisa tadi memecahkannya? Itu Nggak bisa cetak. biasanya sudah bisa terpecahkan belum? Belum Bu, tadi saya udah diinstal yang CSR-nya.
terus nggak bisa terusan, nggak bisa ngecetak. Nah terus Linda teh uninstall, terus reinstall lagi, tapi tetap nggak bisa Bu. Si permasalahannya tuh ada di CSR-nya katanya gitu. Cuman tadi teh udah di apa di uninstall, di reinstall juga tetap kayak gitu. Oke, nanti coba install yang 32 bit ya. Coba Oh install ya. 32 bit. Nah, coba install yang 32 bit. Kalau misalkan spek yang 64 bitnya dia tidak bisa terindeks ke aplikasi ya. Nah, karena kadang-kadang tergantung sama bawaan dari PC-nya ya. Mungkin ada beberapa software yang di PC tersebut belum mendukung aplikasi ini gitu. Jadi kita coba saja dengan alternatif Anda menginstal ulang dengan yang versi 32 bit gitu ya. Coba lagi aja Kalau ya. Kalau di yang pasal 4 ayat 2 ini kan ada poin cetak juga. Nah, itu perlu harusnya install CSR-nya, Nggak usah. CSR-nya juga. Jadi kalau sudah sekali menginstal untuk menggunakan aplikasi ISPT, semua macam aplikasi ISPT dia udah otomatis bisa. Jadi hanya menginstal sekali saja, gitu ya. Jadi tidak perlu kita setiap menginstal aplikasi kita install yang aplikasi yang lain, tidak perlu karena itu sama sebenarnya gitu. Sama-sama untuk mengeprint ya, artinya mengeprint maksudnya tuh menu ini gitu akan bisa dilakukan proses pengeprintan dalam file PDF itu salah satunya harus ada install yang tadi. Jadi cukup sekali saja nanti ketika Winda mau install ISPT PPA Pasal 4 ayat 2 kemudian 1771, 1770 itu tidak perlu lagi. Jadi tinggal menginstal aplikasinya saja. Nah, barusan Ibu juga di awal kan untuk PPA Pasal 4 ayat 2 juga tidak perlu menginstal yang lainnya ya, karena Ibu sudah menginstal di awal. Pada saat Ibu menginstal aplikasi 1771 mungkin ya, jadi tidak perlu lagi dilakukan install ulang. Itu ya Winda ya, coba saja. Sebenarnya mah memang kadang-kadang tidak semua komputer sama ya, dan kendalanya misalkan ibu ada 2 laptop ya, yang satu tuh kalau dipakai untuk install perpajakan itu sulit ya. Kadang-kadang tuh kayak tadi ini nih, hati-hati ya, nanti mungkin ada yang menggemaskan ketika proses pembuatan bukti potong ya. Kalau di laptopnya itu kadang-kadang ini tuh nggak muncul nih, jenis bukti potong tuh nggak muncul, dia itu hanya sampai di kata kunci. Nah, ini yang terjadi di laptop ibu yang satu. Ketika ibu ganti dengan laptop yang ini ya, yang satu lagi ini bisa ini. Nah, ini di sini kan sebenarnya ada menu lain ini. Nah, biasanya di pengaturan settingan ininya apa namanya? Di settingan lebar kecilnya si komputer ya. Di sini ya, di komputer itu kadang kan gambarnya ada yang kecil, ada yang besar. Nah, ketika posisinya dia terlalu besar, ini tidak akan terlihat di sini gitu ya. Makanya ibu ini filenya nggak ibu ginikan ya, Nah, jadi ibu kecilkan saja ininya gitu. Supaya ada beberapa menu lain yang tidak kelihatan, ini bisa terlihat semua di sini. Nah, ini hati-hati Di nih minim kalau kadang-kadang gambarnya besar banget, ini nggak akan kelihatan nih. Menu ekspor, menu hapus, menu cetak, menu ubah, menu tambah, ini kadang nggak kelihatan. Gitu ya. Nah, makanya ibu buat minimize-nya seperti ini. Ya, Winda ya mudah-mudahan dicoba Anda bisa sukses ya. Ya, karena yang lain bisa, pasti Anda juga bisa. Gitu ya. Nah, jadi nanti untuk minggu depan adalah sesi terakhir kita melakukan pertemuan untuk private ya. Insya Allah nanti Anda tetap harus mengumpulkan hasil ujiannya. Nah, untuk sesi depan masih kita ketemu lagi sekali sesi itu untuk install untuk ISPT PPH pasal 15 ya. PPH pasal 15 kan ada ya. Itu kita belum melakukan proses itu. Nanti Ibu akan coba sampaikan. Nah, ini yang hari ini adalah PP Pasal 4 ayat 2. Memang sangat banyak sekali ya aplikasi ya, karena memang begitulah gitu. Ya mau nggak mau ketika kita ada transaksi ini ya kita harus bisa melakukan inilah. Insya Allah nanti ketika Anda menjadi praktisi ataupun Anda bekerja di perusahaan bagian pajak atau nanti mungkin Anda sebagai PNS di Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan, dalam hal ini adalah kantor pelayanan pajak, mungkin Anda di bagian aplikasi ya, nanti ketika akan memberikan pengarahan kepada wajib pajak, Anda sudah bisa ada sedikitlah informasi terkait dengan aplikasi. Karena ternyata itu banyak yang melakukan konsul itu terkait dengan aplikasi. Ya, terkait dengan aplikasi. Nah, ini memang sangat penting sekali ya Ibu sampaikan. Ketika kita memiliki keahlian di bidang ini, insya Allah lah akan ada rezeki ya.
yang mengalir yang Allah berikan kepada kita yang melalui keahlian kita di sini gitu. Jadi jangan sia-siakan Anda belajar brevet ini yang mungkin ya namanya ngantuk malam-malam ya, ketika Anda berlatih ini mungkin kadang jenuh juga ya, pasti ketemu Bu Yuni latihannya ini lagi ya, tapi mau gimana lagi, Ibu hanya menyampaikan apa yang Ibu tahu, disesuaikan dengan mata kuliahnya yaitu aplikasi ya, mau gimana lagi ya. Nah di sini juga Anda jangan merasa minder bahwa saya bukan orang IT, saya bukan orang programmer ya, karena aplikasi ini kita tidak membuat programnya, ini sudah disediakan, kita hanya install aja sebenarnya. Nah kita hanya melakukan penginstalan, kemudian bagaimana treatment penginputannya seperti itu Winda ya. Jangan khawatir Winda kalau misalkan Anda belum berhasil, karena itu sebenarnya hanya proses saja yang belum tercapai gitu ya. Nah justru seperti kondisi-kondisi ini kita akan lebih pandai ketika dalam melakukan proses penginstalan itu banyak kendala. Karena itu adalah pengalaman itu lebih berharga, ya kan? Karena kita tahu oh ternyata saya kayak gini, penyelesaiannya begini gitu. Harusnya kita harus semakin tertantang ketika ada kendala seperti itu, kita searching dan sebagainya. Terus aja kita jangan sampai menyerah, pasti selalu ada jalan gitu. Ya kan? Dan pasti program itu dibuat ya untuk memudahkan sebenarnya gitu ya, dan pasti bisa kok, semua bisa melakukan instan itu ya. Coba Ibu mau tanya ke Pak Rahmat, apakah sudah bisa menginstal aplikasi PPA 21 kemudian 1771 1770 Pak Rahmat? Apakah sudah bisa menginstalnya Pak, atau ke yang lainnya? Dewi Dewi Aprilianti sudah bisa melakukan proses install PPA 21 Iya, kan? Bu. Sudah bisa ya? Iya, baru yang 21 aja. Kalau yang lainnya belum, soalnya laptopnya keburu error. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Ya sudah satu aplikasi saja, nggak apa-apa kalau memang ya itulah kondisinya ya. Kadang itu sebenarnya errornya mungkin ini lebih apa namanya size-nya ya, memorinya ya mungkin tidak mencukupi, terlalu banyak data, terus kita tidak pernah menghapus yang tidak perlu di raise bin ya, itu bisa jadi error ya. Atau enggak kita memang Iya. pakai laptopnya itu kita itu jarang mematikan atau mengecas terlalu lama. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab laptop itu bisa error. Ya, hati-hati aja itu ya. Ibu pernah ngalamin juga ya. Kadang kita malas untuk lagi ngecas nggak dicabut lama sampai bersemalaman ya. Itu bisa menyebabkan Iya. error dari laptop. Ya, kitanya kurang apik ya dalam menjaga laptop kita. Nah, Ibu sendiri juga ngalamin seperti itu. Akhirnya ya mau nggak mau harus diinstal ulang Windows-nya ya dari awal gitu. Ya. Silakan yang lainnya. Ada yang mau ditanyakan? Ada Bu Dwi Siswanti, ada ICT Rabi'ah, mana ICT, kemudian Tanti, Anissa Nisa, Rita Haryati, Nisa Agustina, Siva, Lani Wijaya, Yanti Rukmini, Rani Suryani, kemudian Desi Herawati ya. Tita Oktaviani, silakan Tita Oktaviani, tunjukkan videonya. Kemudian Mira, karena ini Tita kalau ini jarang ini ngeliatin video nih. Mira, kemudian Iqbal, Siti Amelia, Mira, Iqbal, Siti Amelia, Asep Mahyar. Nah, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Sebelum Ibu selesaikan sesi kedua ini, Anissa Nisa tuh. Silakan. Anda sudah berhasil Anissa Nisa? Yang sudah Anda lakukan install aplikasi apa Anissa Nisa? Semuanya udah diinstal Bu. Cuma kalau PPH 23 yang kemarin ya 23 ya Bu, yang error yang pertama kan itu udah dicobain VGA-nya ya? tapi belum dicoba lagi. Kalau PPH pasal 23 tidak perlu ada aplikasi. 21 21 ya maksudnya ini. ya 21 yang kemarin ya maaf. Terus yang PPH pasal 14 itu udah install, udah mau dicoba, cuman belum tahu errornya di mana. Tapi kalau PPH pasal 15 kemarin dicoba diinstal itu ada
pas udah diinstal tuh dia mau dibuka tuh ada apa ya? Ada dokumen yang nggak komplit gitu. Tapi nanti mau dicoba lagi sih. Yang sudah berhasil dicoba yang mana? Yang ISPT mana? Yang 14, yang sekarang Bu. Yang sekarang pasal 4 ayat 2 mungkin ya. Ya, maksudnya 4 ayat 2, astagfirullahaladzim, kok 14? Iya, pasal 4 ayat 2. Pasal 4 ayat 2 udah berhasil kan? Oke, yang lainnya? Rita sudah mencoba install yang mana? Rita belum, Bu. Ya, dicoba ya. Nah, jadi nanti ujiannya, Mau dicoba. ya dicoba ya Rita ya. Jadi ujiannya Anda buat video terkait dengan install, kemudian terkait dengan pengisian ISPT-nya. Ya, jadi Anda menyampaikan, mempresentasikan hasil selama perkuliahan brevet ini dari pertemuan sesi 1 sampai dengan sesi hari ini. Ya, kalau sesi minggu depan kan Ibu hanya tinggal menyampaikan untuk pasal 15 gitu ya. Nah, jadi silahkan Anda bisa mempresentasikan mengenai PPH pasal 4 ayat 2, PPH pasal 21, atau 1771, 1770 yang sudah disampaikan, pilih salah satu ya, tidak perlu semuanya. Jadi kalau ingin semuanya ya silahkan aja gitu. Mungkin ada presentasi selama berjam-jam ya silahkan aja. Nanti untuk videonya bisa Anda share di Google Drive ya. Nanti seperti apa contoh videonya Anda bisa melihat di YouTube Ibu ya. Di YouTube Ibu bisa Anda buka beberapa sampel mengenai tutorial mengenai ISBT atau enggak presentasi yang lainnya seperti itu. Silakan ada pertanyaan. Jadi tidak ada ujian tertulis untuk aplikasi, hanya itu yang bisa Ibu cek ya. Gimana? Install, Bu. Siapa ini yang bertanya? Suaranya putus-putus ya. Asep Mahyar, silakan. Di chatting aja kalau jangkauannya, sinyalnya kurang memadai, bisa dilakukan pertanyaan di chat ya. Kemudian yang lainnya? Silakan, kita masih ada waktu 9 menit lagi. Kalau pengumpulannya kemana, Bu? Ke email Ibu Pengumpulannya atau di email ya, karena sifatnya video, maka di email dalam Google Drive ya, di Google Drive. Kalau misalkan memorinya besar ya, kalau misalkan Anda ada yang presentasi sampai berapa jam misalkan, itu tidak bisa tuh kalau email itu biasanya sulit, maka ngirimnya pakai Google Drive gitu ya. Nah, silakan nanti Anda coba ya, semuanya harus membuatnya karena ini adalah ujian ya, ujian sekarang sulit juga Ibu ya mau menguji Anda aplikasi SPT ya, karena Ibu tidak bisa melihat secara langsung di lapangan ya untuk praktek Anda mengoperasionalkan aplikasi. Jadi salah satu jalan ya Anda membuat video, kemudian Ibu melihat tutorial gitu. Nah, dari situ terlihat bahwa Anda memang sedang sudah bisa seperti itu. Ya, Bu Dwi ya. Bahkannya mau nggak mau, walaupun kita bukan berkecimpung di dunia video, tapi kita mau nggak mau harus mengikuti arus yang saat ini ya, karena memang masa pandemi ini menuntut siapa saja untuk bisa melaksanakan segala sesuatu secara daring, online, dan sebenarnya serba aplikatif gitu ya Bu Dwi ya. Nah, silakan Anda coba semuanya ya. Jadi syaratnya diberikan nilai untuk di sertifikat brevet ya, mau nggak mau harus bisa membuat video itu. Ya, silakan ada yang mau bertanya atau mungkin keberatan dengan ujiannya, bisa disampaikan. Silakan untuk didokumentasikan juga hari ini, perkuliahan hari ini nanti di-share di grup ya. Siapa yang mau mendokumentasikan?
Sudah? Sudah didokumentasikan? Tidak ada yang bertanya lagi? Cukup ya? Jika cukup, tidak ada yang bertanya, Ibu tutup kuliah hari ini. Oke ya. Mohon maaf Iya, Bu. jika ada kesalahan ya. Kita sama-sama belajar ya. Semoga hari ini bisa ada manfaat yang dapat Anda petik, kita dapat rasakan sama-sama. Oke, Ibu tutup aja perkuliahan hari ini karena tidak ada yang bertanya lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.